Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Misteri Pohon Beringin. Cerita ini ditulis oleh Kak Ismayani. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Gak usah nasehatin saya. Harusnya kamu dan kalian semua bersiap saja. Karena sebentar lagi akan dijemput oleh sang ratu ular. Pak Rahmat memberikan isyarat kepada semua warga yang hadir. Mereka memainkan musik gamelan layaknya lantunan musik zaman dulu, lalu mengucapkan beberapa kata. Mungkin itu cara mereka memanggil ratu ular hijau tersebut. Sebuah api juga berkobar di hadapan kami bertiga. Tidak tahu maksud dari semuanya, tapi kami telah bersiap jika mereka melakukan sesuatu. Bang, tolong. Suara Jordi yang menjerit mengalihkan pandangan kami bertiga. Bagaimana bisa kau melupakan sosok Jordi? Bocah laki-laki itu sudah berada di dekapan sosok makhluk bertubuh besar. Makhluk hitam sang penjaga buah. Ia juga ada di sini. Dan tidak lama kemudian bermunculan berbagai jenis makhluk astral lainnya. Bau amis mulai menyeruak kemana-mana. Hingga akhirnya muncul sosok yang mereka puja, yakni sang ratu ular hijau. Raganya sudah kembali normal. Aku tak menyangka ia bisa sembuh secepat ini. Salam hormat kami, Kanjeng Ratu. Merekalah yang kami persiapkan sebagai penebus jiwa putraku. Tolong Ratu terima dan segera mengembalikan Rian, ucap Pak Rahmat sembari membungkukkan badannya. Semua orang tunduk seakan menghormati ratu itu. Rumini datang bersama pasukan ularnya. Mereka menjulur-julurkan lidah panjangnya. Apa kamu yakin bisa menumbalkan mereka untukku? Tanya ratu ular itu. Saya yakin. Saya yang akan atur segalanya untuk ratu, jawab Pak Rahmat yang masih membungkukkan badannya. Gue gak mau jadi santapan ular, ucap Keribu yang sudah bercucuran keringat karena merasa ketakutan. Kita gak perlu takut. Semakin kita takut, mereka akan semakin kuat. Ingat, kita ini manusia, lebih mulia dibandingkan mereka. Ini semua demi Rian. Dia sahabat kita. Dan harusnya dia bersama orang baik, bukan kembali hidup bersama iblis berwujud manusia seperti mereka. Ayo, pegang kuat tangan gue. Kita lawan mereka dengan menyebut asma Allah. Penjelasanku mampu mensugesti kedua temanku. Mereka tampak begitu yakin, lalu mulai melakukan apa yang aku minta. Sambil menarik nafas dalam-dalam, kami semua mulai memusatkan konsentrasi. Sungguh kuasa Tuhan, tiba-tiba aku bisa merasakan jiwa Rian ada bersama kami. Ia tersenyum sembari ikut menggandeng pula tanganku. Rian, panggilku dengan lirih. Gue udah janji gak akan ninggalin kalian. Jadi sekarang kita lawan mereka dengan kuasa Allah, ungkap Rian. Sambil berurai air mata, aku mengingat semua perkataan Ki Junadi. Mulai dari azan hingga semua surat Al-Quran yang kami ketahui, kami baca dengan serentak. Tak ada yang sia-sia saat mempelajari ilmu agama, dan manfaatnya begitu besar, apalagi menghadapi makhluk seperti mereka. Angin pun berhembus kencang, pertanda pertolongan Allah telah datang. Teriakan makhluk astral terdengar menyayat hati, seolah mereka terbakar dengan apa yang kami baca. Hentikan! Tiba-tiba Pak Rahmat memutuskan genggaman tangan kami. Dia marah sembari menarik kasar tubuhku, dan dia mendorong begitu saja hingga aku terpental tepat di bawah pohon beringin tempat Keribu tadi diikat. Cici! Teriak Aden dan Keribu yang akhirnya berhenti dan berlari ingin menolongku. Namun Lis dan beberapa warga lainnya dengan cepat menahan mereka. Aku sadar bagaimanapun Pak Rahmat masih berwujud manusia. Tidak mungkin ia merasa takut dengan apa yang kami lakukan. Selama ini aku terlalu sabar menghadapi kamu. Tapi sekarang saatnya kamu yang pertama akan aku bakar di pohon ini sebagai pengganti jiwa Rian. Ayo berdiri. Pak Rahmat memberdirikanku. Karena tubuh dan tenaganya lebih besar, aku pun tidak berhasil melawan dirinya. Dengan cepat ia mengikat tubuhku di pohon besar tersebut, lalu menaburkan berbagai macam bunga ke arahku. Pak Rahmat, tolong berhenti Pak. Jangan lakukan itu pada teman kami.
Seandainya Rian ada di sini, dia pasti tidak akan setuju Bapak melakukan ini, teriak Aden dari kejauhan. Iya Pak, ampuni kami. Tolong jangan bakar teman kami. Tolong Pak, ucap Kribo pula dengan wajah yang sangat memuas. Diam, kalian tidak perlu khawatir. Karena setelah ritual teman kalian ini selesai, giliran kalian berdua pula yang akan menyusulnya, saut Pak Rahmat sambil menatap tajam ke arahku. Aku sama sekali tidak merasa takut. Jika memang ini akhir hidupku, maka aku akan ikhlas. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk terakhir kalinya, manusia sombong? Ucap Pak Rahmat sambil mencengkeram kuat daguku. Saya hanya ingin Bapak bertaubat sebelum terlambat, karena Tuhan Maha Pengampun. Lagi pula jika kematian saya bisa membangkitkan Rian lagi, saya yakin itu bukan Rian yang sama lagi. Dan Bapak sendiri juga tahu hal itu kan? Ucapku dengan lantang. Kamu meremehkan kekuatan Kanjeng Ratu di saat kamu sudah mau mati. Dasar manusia angkuh. Mulutmu memang sama dengan kakek tua itu. Sudahlah. Karena semua makhluk itu sudah kamu usir, biar aku sendiri yang akan meneruskan ritual ini. Pak Rahmat menyiramkan minyak di sekujur tubuhku. Lalu ia merapalkan beberapa bacaan sebelum akhirnya menyalakan sebuah obor untuk dilemparkan ke tubuhku. Namun tiba-tiba terdengar sebuah bel ting-tong sepeda ontel. Sudah pasti itu adalah Kek Junadi. Aku merasa bersyukur Kek Junadi datang tepat pada waktunya. Semua orang bisa melihat wujud Kek Junadi. Pria tua dengan pakaian serba putih itu turun dari sepedanya. Ia selalu tersenyum walaupun keadaan sedang genting. Pak Rahmat dan warga yang lain terlihat merah dan kesal. Pria kurus itu menghempaskan obor yang telah menyala di dekatku. Tapi api itu langsung padam. Tapi dia tidak peduli kembali dinyalakannya api obor itu, dan ia campakkan lagi ke tubuhku. Tapi bagaikan menyentuh air, api obor itu padam kembali. Mau sampai kapanpun kamu tidak akan berhasil mewujudkan keinginanmu, Rahmat. Bertobatlah, ucap Kek Junadi dengan tenang. Nyala kamu kaki tua. Kenapa masih mencampuri urusanku? Pak Rahmat murka. Ia membentak Kek Junadi dengan kasar. Namun Kek Junadi tetap bersikap biasa saja. Ia malah berjalan menghampiri Pak Rahmat. Yang mau kamu korbankan itu adalah cucuku. Bagaimana bisa aku tidak ikut campur? Kek Junadi menepuk pundak Pak Rahmat sembari menunjuk ke arahku. Aku gak peduli. Yang penting anakku hidup kembali. Tangan Pak Rahmat menepis kasar tangan Kek Junadi. Ia marah tak terima dengan ucapan Kek Junadi. Dengan tatapan yang tajam, ia malah mengarahkan tangannya untuk mencengkram kuat leher Kek Junadi. Tapi tiba-tiba Kek Junadi menghilang dan tiba-tiba sudah berada di sampingku. Kek, terima kasih karena telah menolong saya, ucapku saat Kek Junadi melepaskan tali yang mengikat tubuhku di pohon beringin itu. Kek Junadi hanya tersenyum seperti biasanya. Lalu ia mengasap kepalaku dengan lembut. Kamu ini masa melawan Pak Rahmat saja nggak bisa? Jawab Kek Junadi. Karena saya memang gak tahu lagi caranya untuk melawan Pak Rahmat, Kek. Kek Junadi menatap lurus ke arah Pak Rahmat yang tampak sangat marah dengan apa yang telah ia ucapkan. Pak Rahmat mengubah wujudnya menjadi sosok makhluk bertubuh kekal. Seketika itu bajunya pun robek karena tubuhnya yang tumbuh membesar, memiliki sayap serta kuku yang sangat panjang. Giginya juga terlihat runcing, berbeda dari yang pernah aku lihat. Jika diperhatikan seperti seekor kalong raksasa. Cucu kamu itu bisa saja lolos, tapi ketika orang ini akan menyusul Rian, sehingga cucumu itu akan merasakan bersalah seumur hidupnya. Teriak Pak Rahmat dengan suara yang begitu berat dan kuat. Ia berjalan perlahan mengarah ke Kribo dan juga Aden yang saat itu tidak bisa lari karena ditahan oleh Lis dan juga beberapa warga lainnya. Hei, Kribo, aku akan mulai dari kamu dulu. Pak Rahmat mengarahkan mulutnya ke leher Kribo, seperti adegan vampir yang ingin menghisap darah manusia. Jangan Pak, tolong jangan sakiti aku. Kribo terus memohon dengan linangan air mata.
Namun tiba-tiba tubuh Pak Rahmat terdorong mundur dan terhempas jauh begitu saja. Seakan ada kekuatan besar yang berhasil menolong dirinya. Walaupun tidak masuk akal, tapi inilah yang terjadi di depan mata kami semua. Warga yang lainnya langsung merasa marah. Mereka segera merubah wujudnya dan menyerang ke arah Kek Junadi. Dalam ketenangannya, Kek Junadi berhasil melumpuhkan satu persatu makhluk astral itu. Sedangkan aku langsung berlari menghampiri semua temanku, termasuk Jordi. Kami segera berdiri menjauh dari tempat berlangsungnya pertempuran itu. Tapi perkiraanku salah. Sosok Liz malah datang mendekati kami berempat. Mas Kribo, Mas Aden, ayo ikut Liz. Bukankah kalian mau ikut kemanapun aku pergi? Ucapan Liz seakan sebuah mantra sihir yang menghipnotis Kribo dan juga Aden. Bahkan aku sendiri hampir terhanyut akan godaan itu. Tapi syukurnya saat itu Jordi tidak terpengaruh sama sekali. Ia menarik ujung bajuku hingga aku pun segera tersadar. Dan, Kribo, sadarlah, jangan dengarkan dia. Aku segera menepuk pundak kedua temanku dan akhirnya mereka juga tersentak, lalu tersadar. Kami segera mundur beberapa langkah karena terkejut dengan wujud Liz yang sebenarnya. Wanita itu berwajah pucat bersisik dan memiliki taring serta lidah panjang yang menjulur seperti lidah ular. Sedikit berbeda dari wujud yang pernah kami lihat sebelumnya. "Gue gak mau sama ikut lo, pergi sana," saut Aden dengan keras. "Iya, lo bukan Liz yang kami kenal," teriak Kribo pula. Liz yang terlihat marah melompat dan menarik kaki Kribo, hingga kami semua merasa terkejut dan langsung refleks menolong dirinya. Aksi tarik-menarik itu terjadi. Kribo yang sudah ketakutan itu semakin bertambah takut. Ia menjerit-jerit meminta pertolongan. Dan tiba-tiba jiwa Rian kembali hadir di hadapan kami. Dengan mudahnya, ia melepaskan cengkraman tangan Liz dari kaki Kribo, lalu mendorong wanita itu hingga terpental beberapa meter ke belakang. Liz terlihat marah. Ia pun bangkit dan kembali menyerang lagi. Sedangkan Rian berusaha menepis semua serangan itu. Mereka bertarung dengan sengit mengeluarkan jurus-jurus silat yang tak aku pahami. Hingga rasanya bagaikan menonton sebuah film kolosal, rasa yang tidak mungkin kini menjadi nyata. Aku juga tidak tinggal diam. Dengan segala keyakinan aku terus melafalkan asma Allah dan terus bersikir. Aku yakin karena tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongannya. Satu persatu dari para warga yang menganut aliran sesat itu terjatuh bergelimpangan. Kek Junadi dan jiwa Rian berhasil mengalahkan mereka semua. Mereka terluka dan bahkan tidak bergerak lagi sama sekali. Tak terkecuali Pak Rahmat dan Liz, mereka tampaknya terluka berat. "Pak," panggil jiwa Rian saat ia menghampiri Pak Rahmat yang tengah kesakitan. Saat itu wujud Pak Rahmat sudah kembali seperti layaknya manusia. Ia memegangi dadanya yang menghitam. Ada darah segar yang keluar di sudut bibirnya. Rian," jawabnya dengan lirih. Ia tergeletak namun tangannya melambai-lambai seakan memanggil jiwa Rian untuk mendekat ke arahnya. Jiwa Rian yang menghampirinya itu duduk bersimpuh di samping tubuh Pak Rahmat. Tampak air mata yang mulai menetes membasahi pipinya. "Kenapa Bapak harus seperti ini? Kenapa semua warga kampung harus jauh dari agama dan lebih memilih bersekutu dengan iblis, Pak? Dan sekarang lihatlah, aku yang menjadi korbannya. Mau berapa orang lagi yang harus kehilangan putranya sendiri karena perjanjian dengan Ratu Ular, Pak? Gak seharusnya Bapak punya pikiran untuk menumbalkan teman-temanku juga. Apakah keinginanku di kota terlalu berlebihan, Pak? Sehingga Bapak mencari kekayaan dengan jalan seperti ini? Kalau seandainya tidak mampu, aku bisa berhenti dari kuliah. Tidak harus sampai seperti ini. Dan jika ibu masih ada di sini, dia pasti tidak akan suka dan bersedih, Pak." Muka Rian dengan penuh kekesalan. "Semua yang Papa lakukan untuk masa depanmu. Papa gak mau kamu hidup susah. Papa mau kamu seperti anak orang lainnya. Hidup mewah, bisa kuliah tanpa kesulitan biaya sedikit pun. Sedangkan bapakmu ini penyakitan, sudah tidak bisa kerja seperti dulu. Dan jalan satu-satunya supaya mendapatkan kekayaan
adalah menjadi pengikut sang ratu ular. Tapi Papa tidak sangka kalau kamu malah menjadi korbannya, nak. Papa gak terima. Makanya Papa mau menukar jiwa kamu dengan mereka. Pak Rahmat menunjukkan jarinya ke arah kami. Tatapannya masih sama. Dia masih terlihat mengerikan dan tidak menyadari sama sekali kesalahannya sedikitpun. Aku sudah pergi dari dunia ini, Pak. Gak mungkin aku kembali lagi. Jasadku sedang menunggu untuk dikebumikan, layaknya seperti orang lain. Tapi Papa malah sibuk ingin memasukkan jiwaku lagi dengan bantuan makhluk seperti mereka. Gak akan mungkin lagi sama, Pak. Dan gak akan mungkin bisa. Tolong kembalilah ke jalan yang benar, Pak. Papa telah mempengaruhi banyak warga termasuk Liz. Lihatlah, dia menjadi sosok yang menyeramkan. Dia itu masih punya masa depan yang cerah. Tapi kenapa Bapak meminta dia menjadi seperti Bapak? Titisan air mata Rian terus membasahi pipinya. Saat itu aku bisa merasakan apa yang ia rasakan. Rasa kecewa, sakit, dan harus mati karena perbuatan bapaknya sendiri. Aku sendiri mungkin tidak akan siap jika harus kehilangan sahabat sebaik Rian. Maafkan Bapak, Yan. Cuma kamu yang Bapak punya. Tolong jangan tinggalkan Bapak, nak. Pak Rahmat pun tampak berurai air mata. Ia berusaha bangkit dan ingin memeluk putranya itu. Tapi Rian tidak bisa lagi disentuh. Dia bukan lagi manusia sama seperti kami. Sekeras apapun usaha bapaknya, ia tidak akan pernah bisa memeluk anaknya lagi. Terlambat, Pak. Dunia kita ini sudah berbeda. Aku gak mungkin kembali setelah pergi. Aku hanya minta Papa bertobat. Kembalilah ke jalannya Allah. Aku gak mau Papa dan warga lain berada di jalan yang sesat. Pak Rahmat terus menangis sambil menundukkan kepalanya. Rasa penyesalan kini telah memenuhi hatinya. Sekarang ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Perbuatannya itu harus ia tebus dengan harga yang sangat mahal. Ia harus kehilangan anak yang sangat ia cintai. Saat itu Rian menatap ke arah kami berempat. Senyuman indah itu masih sama. Senyuman yang selalu mampu menarik perhatian wanita untuk selalu memujanya. Senyuman yang mampu memberikan kesan nyaman dan damai. Di antara kami bertiga, Rian memang bukanlah anak berada. Tapi semangatnya untuk maju dan menjadi orang sukses membuatnya menjadi orang yang penting di kampus. Para dosen juga banyak yang mengenalnya. Ia juga aktif di organisasi mahasiswa. Dan channel Mystery Boys berkembang pesat juga karena ide-ide brilian dirinya. Sekarang bagaimana nasib Mystery Boys tanpa Rian? Bagaimana kami bisa menjalani hidup tanpa Rian? Gak usah nangis. Walaupun gue udah gak ada di dunia ini, Mystery Boys harus tetap ada. Ucapnya yang seolah menghibur kami bertiga yang sudah nangis sesenggukan. Yan, lo jangan bercanda. Bukankah lo masih baik-baik saja waktu kita datang kemari? Kenapa lo bilang kalau lo udah gak ada di dunia ini lagi? Lo jangan main-main, Yan. Ucap Kribo dengan derayan air mata. Mengusap wajahnya, tapi tetap saja derayan air mata itu tetap mengalir. Lo jahat banget sih, Yan. Kalau lo mau marah karena kita ngeliput kampung Beringin, lo boleh marah. Tapi gue gak bakal terima dan marah kalau sampai bilang lo udah gak ada di sini. Ya lucu tau. Timbal Aden lagi. Ia tampak marah, namun air matanya juga mengalir, menunjukkan ia begitu sedih karena akan kehilangan sahabatnya itu. Rian juga terlihat kembali menitiskan air mata. Selama ini kami memang tidak pernah berpisah. Walaupun kami baru berteman sejak masuk kuliah, tapi persahabatan kami sudah seperti antar saudara kandung. Lo yang paling mengerti keadaan gue sekarang. Gue titip Mystery Boys, dan jangan pernah lupain gue. Maafin gue kalau selama ini belum bisa jadi sahabat yang baik buat kalian semua. Semoga kalian selalu kompak, walaupun tanpa gue. Dan sekarang gue harus pamit. Gue pamit ya. Tapi Yan, ucapku yang seolah tidak rela berpisah dari Rian. Rian hanya tersenyum lalu bangkit dan melambaikan tangannya. Perlahan jiwanya itu tampak memudar hingga akhirnya menghilang begitu saja. Dan kami bertiga langsung berpelukan melampiaskan kesedihan yang tidak pernah kami inginkan. Aku beserta kedua temanku masih tak menyangka jika selama ini yang bersama dengan kami bukan lagi Rian berwujud manusia. Dan anehnya lagi kenapa kami tak mengetahui jika malam itu ia mengalami kecelakaan.
Setiap kenangan kembali membekas di ingatan kami masing-masing. Rasa sedih belum juga berkesudahan. Mengapa semua ini harus terjadi dengan sahabat kami, yakni Rian? Itulah mengapa kita dilarang bersekutu dengan iblis, karena pasti akan berbalik kepada diri kita. Jadi mulai sekarang, bertaubatlah Rahmat. Semoga hidup kamu menjadi lebih baik, ucap Kak Junadi setelah selesai bertarung dengan Pak Rahmat dan warga yang dianggap sebagai pengikut ajaran Pak Rahmat. Tak lama kemudian, muncul beberapa warga lainnya. Di antara mereka terlihat bapaknya Lis. Ia lari tergopoh-gopoh menghampiri putrinya yang sedang menahan kesakitan. Lis, panggil lelaki kurus yang sangat mirip dengan Pak Rahmat itu sembari menangis. Lis yang sedang terluka parah juga menoleh dan membalas panggilan tersebut. Papa. Kedua orang itu tampak berpelukan dalam kesedihan. Aku dan kedua temanku yang berada di dekat Lis masih bingung dengan apa yang sudah terjadi. Warga yang baru datang, wujud mereka terlihat sama seperti kami. Mereka yang pernah kami temui tanpa menjawab apapun, ternyata memang manusia sebenarnya. Sudahlah nak, jangan ikut pamanmu lagi. Sudah cukup. Lihat, kamu jadi seperti ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi dengan kamu? Papamu ini mau hidup dengan siapa? Ucap Bapak Lis dengan uraian air mata. Maafin Lis, Pak. Semua ini Lis lakukan karena Lis menyukai Mas Rian. Lis cuma mau Mas Rian hidup lagi, jawab Lis sambil menangis. Dan jawabannya ini membuat kami terpaku. Tak menyangka bagaimana bisa gadis yang berstatus sepupu itu menyukai saudaranya sendiri. Sadar nak, Rian itu apa sepupumu. Lagi pula dia sudah meninggal. Cukup sudah kampung kita dikutuk dengan keadaan seperti ini. Tolong jangan teruskan lagi. Lis tidak menjawab. Ia kembali menangis dalam pelukan sang bapak sambil memegangi perutnya yang terhempas akibat pertarungannya sendiri dengan Rian. Darah segar terlihat di ujung bibirnya. Sebenarnya aku sendiri merasa tak tega, karena dia itu wanita dan tidak seharusnya mengikuti ajaran sesat Pak Rahmat. Apalagi ia terpaksa dilukai oleh orang yang ia sayangi. Tiba-tiba, mata bapaknya Lis tertuju pada Pak Rahmat. Ia terlihat marah lalu bangkit dan menghampiri abang iparnya itu. Bangun kamu, Mas. Bapaknya Lis menarik kasar tangan Pak Rahmat agar ia berdiri, sedangkan Pak Rahmat yang masih lemah terpaksa menurut mengikuti perintah adik iparnya itu. Hentikan kegilaan kamu ini, Mas. Lihat, anakku hampir menjadi korban. Kamu sengaja mengurung kami semua di rumah yang telah kamu mantrai itu, agar kamu dan pengikutmu bisa melakukan ritual sesat ini. Dan lihat, untungnya pemuda itu adalah keturunan Ki Junadi, sehingga beliau bisa hadir dan memberikan kamu pelajaran. Bertobatlah, Mas, sebelum terlambat. Bapaknya Lis membentak kasar Pak Rahmat, seolah ia menumpahkan segala emosinya pada pria kurus yang sudah tidak berdaya itu. Kenapa kamu diam saja, Mas? Padahal kamu tahu jelas kalau ibunya Rian juga pergi karena persekutuan kamu terhadap siluman ular itu. Dan sekarang lihat putramu, dia juga menjadi korbannya. Lantas setelah ini kamu juga ingin mengorbankan keponakanmu sendiri? Iya. Teriakan bapaknya Lis memegahkan telinganya. Matanya memerah penuh amarah. Sementara Pak Rahmat tertunduk lusuh, tidak menjawab sepatah kata pun. Rasa penyesalan memancar di kedua matanya. Maafkan aku, Rahim. Aku mengaku salah. Aku ingin bertobat. Tolong jangan membenciku, karena aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini, jawab Pak Rahmat sambil menatap sedih pada adik iparnya itu. Bapaknya Lis yang ternyata bernama Rahim itu masih merasa kecewa. Kenapa, Mas? Kenapa baru sekarang kamu menyadarinya? Lihatlah, berapa orang yang harus kehilangan anggota keluarganya hanya demi keinginan gila kamu ini. Iya, aku tahu akulah yang bersalah. Tolong ampuni aku. Pak Rahmat tidak lagi kuat berdiri. Ia bersimpuh di hadapan Pak Rahim dengan derayan air mata.
Minta ampunlah pada Tuhan, Mas. Dan minta maaf pada mereka yang telah kamu pengaruhi keluarganya agar ikut ajaran sesatmu ini. Terlebih lagi, minta maaflah pada ketiga teman kota Rian. Mereka hampir kehilangan nyawanya karena ulah kamu ini. Jawab Pak Rahim yang masih begitu kesal. Pak Rahmat menoleh ke arah kami, namun tidak berkata apa-apa. Mungkin ia masih tidak bisa mengendalikan kesedihannya karena baru kehilangan Rian. Di tengah pembicaraan kedua saudara itu, Kak Junadi berjalan pelan menghampiri mereka berdua. Dan dengan raut wajah yang tenang serta senyum di wajahnya, ia pun mulai berkata, "Bertaubatlah Rahmat. Dengan begitu, Kampung Beringin akan terbebas dari kutukan. Kembalilah ke jalan yang benar. Bangun lagi tempat ibadah. Bekerjalah sesuai pekerjaan kalian masing-masing. Mintalah rezeki hanya kepada Sang Pencipta. Tidak perlu lagi saling mengayalkan. Kampung Beringin merupakan kampung istimewa. Kalau dikelola dengan benar, pasti akan banyak orang luar yang mau berkunjung dan berwisata ke sini. Asalkan kalian janji mau berubah menjadi manusia yang baik, itu sudah lebih cukup untuk mendapatkan harta dunia dan akhirat." Penjelasan Kak Junadi sangat masuk di akal. Perlahan-lahan semua warga yang awalnya bersedih mulai menyadari jika mereka telah berada di jalan yang sesat. Dan yang bisa menyelamatkan diri mereka adalah diri mereka sendiri. Dengan jalan bertaubat kembali ke jalan yang benar. "Kek," panggilku saat Kak Junadi telah selesai berbicara dengan Pak Rahmat dan Pak Rahim. Kak Junadi menoleh lalu tersenyum kepadaku. "Apakah kamu sudah merasa tenang?" Tanya Kak Junadi dengan lembut. "Iya, Kak. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana menjalani hidup setelah keluar dari sini. Apakah aku dan temanku masih bisa meneruskan channel tentang makhluk gaib atau tidak? Karena Rian beramanah agar kami tetap menjalankan vlog misteri itu. Tapi jujur, aku lelah jika terus berurusan dengan makhluk astral. Aku ingin hidup normal, Kak," ungkapku. "Cucuku, ketika seseorang diberi kelebihan oleh Sang Pencipta, hendaklah kelebihan itu dipakai untuk menolong orang yang kesusahan. Jadi kakek yakin kamu bisa menggunakan kelebihan kamu itu untuk kebaikan. Jaga diri baik-baik dan jangan pernah melupakan Tuhan," ujar Kak Junadi sambil mengusap kepalaku dengan lembut. Sebelum akhirnya ia pun menghilang. "Saya nggak tahu harus memulainya dari mana. Tapi saya benar-benar menyesal dan meminta maaf karena hampir saja mencelakai kalian semua. Karena keegoisan dan kebodohan saya, kalian hampir menjadi korban Sang Ratu Ular." Ungkapan maaf Pak Rahmat itu ia sampaikan saat kami telah kembali lagi ke rumahnya. Sebenarnya ia ingin kami menginap dan pulang keesokan harinya. Tapi Aden maupun Kribo belum terlalu percaya. Mereka tidak mau mengambil resiko lagi dan memintaku untuk pulang saat ini juga. "Kami sudah memaafkan Pak Rahmat. Dan saya berharap Pak Rahmat dan warga lainnya memang benar-benar akan bertaubat," jawabku. "Iya, saya pasti bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ngomong-ngomong, apa kalian tidak ingin menginap dulu? Besok baru pulang." "Jujur, kami masih trauma, Pak. Takut kalau mengalami hal serupa lagi. Apalagi kejadian yang kami alami benar-benar di luar akal sehat. Saya sendiri masih merasa mual jika ingat kalau kami makan daging busuk itu." Kribo menanggapi ucapan Pak Rahmat. Ia kembali merasa mual. Begitu pula dengan Aden. Mereka memang masih terlihat sangat terpukul menerima kenyataan itu. "Iya, saya tahu. Sekali lagi tolong maafkan saya." Pak Rahmat masih berusaha meminta maaf kepada kami. Jujur berat rasanya memaafkan pria itu. Karena keegoisannya, kami harus kehilangan sahabat yang paling berarti. Tapi jika terus mendendam, Rian juga tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Aku bangkit dan menyentuh foto itu. Belum lagi keluar dari kampung ini, tapi rasa rindu telah menyiksaku dengan kejam. Dan sebentar lagi, kami juga akan bertemu dengan jenazah Rian.
yang ternyata selama ini masih berada di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku bisa menerima telepon dan itu berasal dari rumah sakit. Begitu keadaan normal, jaringan di Kampung Beringin menjadi mudah diakses. Dan perlahan, Kampung Beringin menjadi kampung yang sama halnya dengan kampung yang lainnya. Nak Cici, Papa minta tolong ya. Begitu kalian kembali ke kota, tolong urus jenazahnya Rian. Karena Papa belum bisa keluar dari sini. Papa dan warga yang lainnya masih harus menebus dosa dan membangun kampung ini sesuai perintah Ki Junadi. Muka Pak Rahmat yang menghampiri diriku saat memperhatikan foto Rian. Iya Pak, saya akan urus semuanya. Bapak gak perlu cemas. Dan kalau masalah Bapak sudah selesai, tolong kunjungi makam Rian dan minta maaflah kepadanya. Karena saya yakin Rian juga ingin Bapak kunjungi makamnya. Balasku dengan penuh air mata. Iya, pasti saya akan lakukan itu setelah masalah perkampungan ini selesai. Dan tolong terima serta pakailah ini. Pak Rahmat menyerahkan sebuah kalung dan sebuah mainan perukiran kayu berbentuk pohon beringin. Apa ini Pak? Tanya aku dengan bingung. Ini kalungnya Rian. Dia buat sendiri. Katanya kalung ini mau dipamerkan ke teman-temannya kalau dia sudah bergabung dengan kalian. Tapi sewaktu pergi, Rian tidak sengaja menjatuhkannya. Jadi kalung ini tidak sampai dia bawa. Ungkap Pak Rahmat sembari memperhatikan kalung yang telah berada di tanganku. Dengan penuh haru, aku pun menerima kalung itu dan memakainya ke leherku. Setelah masalah selesai, saat itu juga kami keluar dari Kampung Beringin. Kami diantar oleh Pak Rahim menggunakan becak, dan jarak dari rumah Rian ke Kapura Beringin tidaklah jauh. Ternyata sebelumnya kami memang benar-benar telah dikuasai oleh kekuatan mistis, hingga terasa seperti sedang disesatkan jalannya. Sebelum pergi dari sana, aku melihat Kek Junadi berdiri tidak jauh dari Kapura. Ia tersenyum sambil memegang sepeda ontelnya, dan aku juga bisa merasakan kehadiran dia. Ia berdiri di samping Kek Junadi sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Pak, tolong antarkan aku pulang ya. Ucapan Jordi memecahkan lamunanku. Sambil tersenyum, ku genggam tangannya. Ayo, kami antar kamu pulang. Kepulangan Jordi disambut isak tangis oleh keluarganya. Mereka hampir tidak percaya Jordi bisa keluar dengan selamat dari Kampung Beringin yang terkenal angker itu. Jordi telah menghilang selama sebulan dan tidak disangka ia kembali dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Ibunya jatuh sakit sejak mengetahui putranya itu masuk ke dalam Kampung Beringin dan tidak kembali lagi, hanya karena ingin memakan buah yang terkenal enak dan lezat. Jordi nekat tetap masuk walaupun kedua temannya memilih untuk kembali. Terima kasih saya ucapkan pada kalian semua karena telah menyelamatkan Jordi, ucap wanita muda yakni ibunya Jordi yang bernama Bu Winda. Iya, kami sudah sempat putus asa. Berbagai cara kami lakukan, tapi Jordi tidak juga ditemukan. Tidak ada yang berani masuk ke Kampung Beringin itu. Makanya kami tidak bisa menolong Jordi. Para warga juga melarang kami untuk menyusul Jordi ke sana. Mereka takut terkena kutukan, ungkap seorang pria yang berdiri di samping Bu Winda, yakni ayahnya Jordi, bernama Irwan. Gak masalah Pak, kami juga bernasib sama dengan Jordi. Tapi syukurnya Allah masih melindungi kami semua, sehingga kami bisa keluar dari kampung itu. Tapi Pak, Bu, mulai sekarang kampung itu insya Allah akan aman dimasuki oleh siapapun, karena masalah di sana sudah selesai. Aku mencoba menjelaskan sembari duduk bersama mereka di ruang tamu. Maksudnya gimana? Tanya Pak Irwan yang masih tak mengerti. Kampung itu awalnya memang kampung terkutuk karena masyarakatnya jauh dari agama. Bahkan kesan horor dan mistis terasa sekali di sana. Tapi sejak kejadian yang luar biasa dan sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat, akhirnya masyarakat di sana berubah dan sudah kembali ke jalan yang benar. Jadi saya harap warga sekitar yang ada di luar Kampung Beringin tidak perlu merasa takut lagi, karena mereka sama saja seperti kita.
Yang terpenting saling menghormati, itu saja, ungkapku. Mendengar penjelasanku, kedua orang tua Jordi tampak mengangguk. Mungkin mereka mulai memahami apa yang aku sampaikan. Lain kali tolong jaga Jordi ya Pak, Bu, supaya dia nggak nekat dan nggak jadi anak pembohong lagi. Apalagi hanya karena mau sok adu nyali. Timbal Keribo yang mulai usil. Aku bakalan berubah Bang. Aku nggak mungkin bohong lagi sama ibu, saut Jordi yang berada di antara kedua orang tuanya. Kami tersenyum bahagia melihat Jordi bisa berkumpul dengan keluarganya lagi. Dengar Jo, cukup sudah kamu berbuat seperti ini. Kalau cita-cita kamu ingin menjadi vlogger cerita horor, kamu harus hati-hati. Dan yang penting, tunggu kamu tumbuh dewasa dulu, ucap Bu Winda dengan lembut. Iya Bu. Jordi memeluk ibunya lagi, dan beberapa tetangga juga terlihat mengunjungi Jordi. Mungkin mereka juga penasaran dengan keadaan Jordi yang hilang selama sebulan. Tapi tiba-tiba mataku teralihkan saat melihat berita di televisi. Presenter berita itu mengatakan jika hari ini tanggal 25 Juni, sedangkan kami pergi pada tanggal 23 Juni malam. Berarti kami hanya menghilang selama 2 hari. Benar-benar tidak masuk akal. Tapi aku belum ingin bercerita kepada Aden dan Keribo yang masih menikmati segelas teh hangat dan cemilan. Takut jika mereka heboh dan menambah kebingungan pada kedua orang tua Jordi. Dirasa cukup, kami pun berpamitan. Jordi tampak tidak ingin berpisah. Berkali-kali ia memeluk tubuhku. Aku sadar jika Jordi juga memiliki mata batin seperti diriku. Tapi aku harap ia tidak menyadarinya sebelum ia tumbuh dewasa. Kamu bisa telepon abang kapanpun kamu mau. Bagaimanapun, abang harus pulang dan kuliah. Abang juga mau ketemu ibunya abang. Jadi kamu jangan merengek lagi, ucapku yang mencoba menenangkan. Bocah, cengeng banget sih lo. Ingat aja yang dipesenin sama Cici. Kalau lo itu laki-laki, dan laki-laki itu harus kuat. Yang terpenting sekarang, lo belajar yang giat. Setelah lo udah gede, kita bakal ketemu lagi di kota. Lo bisa gabung di klub Mystery Boys, ucap Keribo yang mulai dekat dengan Jordi. Yang dibilang Bang Keribo itu benar. Sudah, tidak perlu nangis. Kalau ada waktu, kami bakal main kok kemari, timpal Aden sambil mengusap kepala Jordi. Beneran Bang? Kepalanya mendongak ke atas, mencoba mencari kepastian dariku. Aku pun langsung mengangguk, sehingga Jordi merasa senang. Singkat cerita, sesampainya di kota, kami bertiga langsung ke rumah sakit. Setelah memberi kabar kepada keluarga masing-masing, mereka semua merasa khawatir saat nomor kami tidak ada yang bisa dihubungi. Dan mereka tahu jika kami ingin menemani Rian pulang kampung. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kami pergi tanpa Rian? Setelah sampai di ruang jenazah, tanganku gemetar saat membuka kain putih yang menutupi tubuh Rian. Tangis kembali pecah memenuhi ruangan. Begitu pula dengan Aden dan Keribo. Rasa sedih itu kembali lagi datang. Rasanya tidak percaya karena telah kehilangan sahabat terbaik, yaitu Rian. Begitu memberikan tekanan batin yang sangat mendalam. Kalau seandainya keluarganya hari ini tidak datang, kami berencana mengubumikannya Mas. Tapi karena Masnya semua mengambil tanggung jawab ini, maka saya akan uruskan segera surat kematiannya, supaya almarhum bisa segera dikebumikan, ucap salah satu petugas rumah sakit saat kami sudah keluar dari ruang jenazah. Kami hanya mengangguk dan mengikuti apapun yang dikatakan oleh petugas rumah sakit itu. Tak lama kemudian, ibuku dan keluarga Aden beserta Keribo juga datang ke rumah sakit. Bagaimanapun, Rian sudah dianggap seperti saudara dan anak sendiri bagi keluarga kami masing-masing. Setelah melewati beberapa proses, akhirnya Rian bisa dikebumikan. Tidak begitu jelas kejadian yang menimpa dirinya malam itu. Tapi menurut informasi yang disampaikan pada kami, Rian tertabrak sebuah mobil saat ia ingin menyeberang. Dan sepulangnya dari pemakaman, aku memilih pulang ke rumah ibuku. Kamar yang aku rindukan, akhirnya bisa aku tempati lagi. Kenangan di Kampung Beringin akan aku ingat sepanjang hidupku. Bahkan sampai sekarang, aku belum berani bercerita sedikit pun pada ibu. C, kamu gak kenapa-kenapa kan? Tanya ibu
saat memeriksa keadaanku di kamar. Sejak pulang, aku memang terlihat murung, apalagi sejak mengikuti proses pemakaman Rian. Enggak bu, insya Allah aku sudah mengikhlaskan kepergian Rian. Walaupun rasa rindu mungkin akan menyiksaku, tapi aku yakin kalau Rian sekarang sudah tenang dan bertemu dengan ibunya di surga Allah, sautku sambil menitiskan air mata. Iya, kamu doakan saja. Sedih tidak mengapa, tapi tidak boleh berkepanjangan. Rian juga pasti gak senang kalau tahu teman-temannya terus-terusan bersedih, jawab ibu sambil mengusap rambutku. Aku mengangguk lalu memeluk tubuh ibuku. Rasanya rindu sekali dengan wanita yang telah melahirkan aku ke dunia ini. Hampir saja aku terputus asa karena mengira tidak akan bertemu dengannya lagi. Setelah ibu keluar dari kamar, aku teringat akan semua rekaman saat di Kampung Beringin. Dengan bergegas, aku pun mengeluarkan kamera dari tas dan menyalakan kembali kamera tersebut. Tapi saat dinyalakan, hanya terdapat video saat kami berada di dalam taksi, dan itu pun tanpa Rian. Sedangkan gambar dan video saat berada di Kampung Beringin tidak ada satupun di dalamnya. Aku mencoba memeriksanya sekali lagi, tapi tetap tidak ditemukan. Merasa bingung, aku pun segera menghubungi Aden dan juga Kribo. Mereka sama halnya denganku, terkejut dan tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Pasti makhluk astral itu C yang menghapusnya, ucap Aden begitu saja. Rasanya gak mungkin. Video itu nyata kok. Masa iya dihapus sama mereka? Emangnya mereka tahu cara menghapus video di kamera? Tanya Kribo yang meragukan penjelasan Aden. Ya mungkin aja. Namanya kita baru aja keluar dari kampung terkutuk. Jadi ya bisa aja kan semua itu terjadi. Di saat itu pula tiba-tiba terdengar suara desis ular. Aku tidak tahu pasti, tapi suaranya terdengar dari samping kamarku. Aku yang penasaran langsung menoleh lewat jendela. Sontak aku terkejut saat sosok ratu ular hijau telah berdiri sambil tersenyum kepadaku. Rumini, ucapku dengan kaget. Kita memang ditakdirkan bersama. Jadi kamu tidak akan pernah bisa lepas dari duniaku. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ismayani yang telah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu support channel ini. Sekian dari saya Gram, terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.